Itu kondisi sekarang. Nah, apa solusi? Ini tidak boleh kita menutup mata. Tidak boleh kita membiarkan aparat kepolisian saja. Tidak boleh aparat kepolisian saja. Benteng-benteng tadi kita sampaikan, harapan-harapan kita tadi, mereka sendiri sekarang sudah terperogok dengan virus ataupun dengan wabah tadi. Jadi menurut kami solusi yang pertama adalah kepedulian kita bersama. Pertama orang tua, yang kedua tetangga, yang ketiga masyarakat. Masyarakat nggak boleh tutup mata. Ada melihat di samping rumahnya tetangganya lagi mengkonsumsi narkoba, nggak boleh tutup mata. Lagi main judi, nggak boleh tutup mata. Kenapa? Siapa tahu nanti dia 10 tahun yang akan datang, pecandu narkoba itu kawin dengan anak kita, akan berurusan dengan anak kita. Siapa tahu nanti dia punya uang dengan bandar sabu, bisa menjadi pemimpin. Bagaimana negara kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak sehat akalnya? Maka ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, ini harus terpanggil kita sesama yang beriman. Harus terpanggil untuk mewaspadai, untuk kita selamatkan dia dengan kapasitas yang ada pada kita. Yang kedua, solusi yang kedua, bagi anak-anak itu mestinya hari ini disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Saya anak kita di rumah, Bu, minta HP. Kalau kita larang pasti dia nangis. Tapi kasih sesuatu yang lain, apa kasih jajan, apa kasih mainan-mainan yang lain. Artinya kita harus mengikuti arus dengan anak-anak, bukan melawan arus. Arus. Jadi harus kita sibukkan dia dengan aktivitas-aktivitas yang bersifatnya positif. Apalagi anak-anak sudah remaja. Ini banyak anak-anak yang sekarang itu jauh daripada kepedulian orang tua. Padahal cara mendidik anak kalau dia sudah remaja itu nggak boleh jauh, harus dijadikan sebagai teman. Orang tua harus jadikan anak dia sebagai teman, jangan jadikan sebagai lawan, jadi musuh. Iya, itu yang hilang sekarang. Ini hilang sekarang. Maka ketika kita cuek, ketika kita marah sama dia semakin menjadi semakin parah. Jadi kita harus melindungi, harus menyelamatkan mereka, harus didampingi. Anak-anak remaja dibawa ayahnya untuk ngopi. Jangan ngopi sama kawannya, ngopilah dengan anak, bawa anak untuk ngopi. Nah, itu peran masyarakat ya, masyarakat. Yang ketiga, memperkuat ilmu pengetahuan agama. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Bila kamu mau sukses di dunia, sukses dalam semua hal dunia, tentu dengan ilmu. Sukses akhirat jauh lebih penting, itu juga dengan ilmu. Artinya untuk menyelamatkan generasi bangsa ini mustahil bila bukan lewat cara ilmu pengetahuan. Karena ini sudah dikatakan oleh Rasul, untuk sukses anak-anak kita itu mesti diperkuat ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kalau kita tidak mengajarkan dia tentang teknologi, tentang digitalisasi, maka dia akan diseret nanti, akan terjebak dengan judi online. Perlu kita berikan pemahaman, judi ini negatif, ini dampak yang buruk, ini akan dirasakan nanti. Perlu kita edukasi juga. Ini sesuatu yang berbahaya. Dan ini yang menyelamatkan kamu. Yang terakhir, solusi terakhir itu ada pada pemerintah. Apapun bisa kita lakukan kalau pemerintah ini tidak mendukung, pemerintah menutup mata, pemerintah tidak berani